Selanjutnya materi kita UKS. Perlu dibantu Bu, sobat tulisnya Bu. Dipersilakan, terima kasih. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai UKS. UKS itu unit kesehatan sekolah. Tolong dengarkan Ibu. Nah, sebelumnya ada yang pernah masuk UKS nggak? Pernah Bu. Sering Bu. Saya waktu mau apa tuh namanya Bu? Upacara gitu. Sering pingsan. Tadi pingsan ya? Iya. Kalau kamu kenapa? Tiba-tiba sakit pas saat jam pelajaran kelas Bu. Baiklah. Nah, ada yang tahu pengertian dari UKS? Boleh dibacakan? Saya Bu. UKS adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan dan perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif dan terpadu integratif melalui program pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Nah, baik, terima kasih Ayu. Nah, jadi UKS itu adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan dan perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif dan terpadu atau integratif melalui program pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Nah, jadi UKS ini merupakan unit kesehatan sekolah yang berada di bawah naungan kesehatan ya. Biasanya permisi ke toilet Bu, silakan. Ya, biasanya di sekolah kita itu pasti ada UKS. Atau ada sekolah kalian yang nggak ada? Ada, masih ada sekarang sekolah yang ada UKS-nya Bu. Saya Bu, ada cuman nggak terurus Bu. Nggak terurus. Ya, UKS ini penting ya. Karena inilah yang akan membuat kita, membuat peserta didik itu memiliki kebiasaan untuk hidup sehat. Ya Bu. Nah, ada yang pernah dengar trias UKS? Ada Bu. Boleh tolong dibacakan? Kegiatan utama usaha kesehatan sekolah disebut dengan trias UKS yang terdiri dari pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan, kehidupan sekolah yang sehat. Baik, terima kasih Sri Rahayu. Ya, seperti yang dibacakan oleh Sri Rahayu tadi, trias UKS berarti ada 3 ya. Dan kebetulan di sini memang ada 3. Ya, disebutkan. Yang pertama itu ada pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini sama seperti di UKS itu ada pembina dan ada siswa nantinya yang akan mengurus UKS itu. Nah, siswa tersebut nanti akan diberikan ilmu atau pendidikan berupa kesehatan, baik itu pertolongan pertama ataupun nanti perawatan keluarga yang akan berguna untuk siswa yang pingsan. Contohnya, apabila terjadi kecelakaan di dalam lingkup sekolah itu masih tanggung jawab sekolah. Nah, karena itu nanti siswa tersebut pasti akan terutama akan dibawa ke UKS tadi. Makanya UKS itu penting. Karena ketika ada siswa yang kecelakaan, yang pingsan atau tiba-tiba pingsan, itu akan terlebih dahulu diurus oleh pengurus UKS berupa pembina UKS ataupun tim kesehatannya. Nah, tim kesehatan tadi itu diberikan ilmu berupa penanganan pada korban sehingga
tabung oksigennya. Nah, itu bentuk pelayanan dari UKS. Yang ketiga ada pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Biasanya dengan adanya UKS ini, lingkungan sekolah itu akan bersih dan sehat karena biasanya ada program kerja di mana mengharuskan semua siswa untuk gotong royong, baik itu di kelas ataupun di lingkungan sekitar kelas. Nah, selanjutnya tujuan UKS. Tujuan UKS ini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Ibu minta satu orang untuk membacakan tujuan umum. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Kepada Dinda dipersilahkan. Secara umum, UKS bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik. Baik, terima kasih Dinda. Nah, selanjutnya ada tujuan khusus. Siapa yang ingin membacakan? Ya, silakan Ayu. Secara khusus, tujuan UKS adalah menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan membentuk perilaku masyarakat sekolah yang sehat dan mandiri. Baik, terima kasih. Nah, tujuan umum. Tujuan umum UKS bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar, di mana peserta didik meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan. Biasanya itu di UKS ada tata cara cuci tangan yang baik dan benar. Nah, di sana juga contoh dari tujuan umum ini terlaksana, yang mana peserta didik nantinya akan dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Atau ada di sini yang belum tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya tujuan khusus. Nah, tujuan khusus UKS adalah menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan membentuk perilaku masyarakat sekolah yang sehat dan mandiri. Nah, tujuan ini contoh tujuan ini diterapkan yaitu biasanya dengan ada upgrade atau update pengetahuan yang dilakukan setiap minggunya, dan juga mengubah sikap dan membentuk sikap yang awalnya kita tidak tahu atau tidak bersih. Dengan adanya UKS ini kita akan lebih berhati-hati dan lebih sehat dan bersih lagi dari sebelumnya. Nah, selanjutnya ada cara melaksanakan pendidikan kesehatan di sekolah. Sebelumnya ada yang tahu bagaimana pelaksanaan pendidikan kesehatan di sekolah? Belum, Bu. Baik, akan Ibu jelaskan. Cara melaksanakan pendidikan kesehatan di sekolah itu dilakukan dengan dua, yaitu penyajian dan penanaman kebiasaan. Biasanya cara penyajian pendidikan lebih menekankan peran aktif peserta didik melalui kegiatan ceramah, diskusi, demonstrasi, pembimbingan, permainan, dan penugasan. Dan cara penanaman kebiasaan dilakukan melalui cara hidup sehat sehari-hari dan pengamatan terus-menerus oleh guru dan kepala sekolah. Nah, yang penyajian ini melalui kegiatan ceramah itu biasanya ada ceramah tiap hari Jumat itu tentang nafza, narkotika, ataupun cara pergaulan yang baik, sehingga nanti kita akan ada sehingga nanti itu akan menjadi upaya untuk penanganan HIV dan AIDS, pencegahan penyakit HIV dan AIDS. Nah, untuk penanaman kebiasaan dilakukan melalui penugasan. Biasanya itu ada guru berupa pembina UKS dan kepala sekolah yang akan mengontrol bagaimana lingkungan sekolah itu agar tetap sehat dan bersih. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika